Oke, balik lagi di MyClub ID Channel. Kali ini gue ada di event launchingnya AMD, yaitu AMD Ryzen 8000G series dan AMD Radeon 7600 XT. Penasaran ada apa aja di launching ini? Simak sampai selesai. Ya, di video kali ini gue pengen have fun aja ya. Jadi cuman sekedar vlog. Dan ini gue pakai kamera handheld lagi. Jadi harap maklum lah kalau misalnya goyang-goyang. Oke, di sini wow, ada makanan ya. Ada makanan. Terus di sini ada game. Game tembak-tembakan. Bisa dilihat di sini. Ya. Terus ini bisa foto-foto di sini. Di sini gue bersama Pak Ben. Pak Ben sedang ada di boothnya Asus, tapi karena gue Aldo, jadi kita vlog aja sambil ringan-ringan lah. Di sini banyak booth tentunya. Booth dari banyak brand, lalu ada Vega juga. Terus di sini ada boothnya Aorus. Bisa kita lihat. Wah, satu hal yang unik di boothnya Aorus ini, dia nyertain apa ya namanya, alat profesional buat main game Tekken. Bisa lihat di sini. Nah, dia pakai layar yang cukup besar ya untuk bermain game Tekken ini. Saya lupa ini apa ya, F43 kalau nggak salah. Oke, di bootnya Aorus. Terus di sini di bootnya AMD. Oh ya, gue cuman kasih info aja. Di acara AMD ini banyak hadiah, banyak door prize lah yang menarik buat kalian dapetin misalnya. Jadi kalau misalnya di acara AMD, ya kalau misalnya kalian pengen ikut ya ikut aja sih. Soalnya free di sini. Oke, next. Kita sambil jalan. Nah, di sini ada booth, berbagai macam booth. Nah, ini dia boothnya Asus ROG. Di sini juga ada Pak Ben. Pak Ben lagi ngobrol kayaknya. Jadi saya nggak akan ganggu dulu sebelum selesai ngobrol. Tampaknya ramai ya di booth Asus ini ya. Soalnya lagi pada main game. Oh. Oh ya, main game. Main game Tekken. Tapi Alfi mana Alfi? Nah, ini demo unit yang nanti akan diisi oleh Pak Benny dan Pak Andi ya, Jawara Media. Di launching AMD ini, Pak Ben tampaknya cukup serius untuk mentuning prosesor dari Ryzen 8000G series. Oh ya, untuk prosesor AMD Ryzen 8000G series, di MyClub sendiri udah pernah mengulas dengan Mas Alfa Jonathan. Jadi kalian bisa cek di YouTube-nya MyClub ID Channel. Oke, gue udah di studio. Sehubung acara AMD kemarin sangat rame dan gue nggak tahu mesti ngomong apa, jadi gue memutuskan untuk lanjut di studio. Jadi gue akan ngebahas recap di acara launching AMD 8000G series dan Radeon RX 7600 XT. Di acara AMD kemarin ditunjukkan oleh Pak Benny dan Pak Andi dari Jawara Media mengenai performa dari prosesor Ryzen 7 8700G, yang dimana prosesor ini di OC baik dari APU
atau integrated GPU-nya maupun RAM-nya. Dan dites melalui 3D Mark, Firestrike, dan game Cyberpunk 2077. Kalian bisa cek cuplikan yang gue kasih di video ini. Sekarang memang yang saya itu keren banget. ABN sendiri sudah bisa membutuhkan skor di atas 10.000 untuk 2 channel DDR5 yang sebelumnya itu hampir nggak mungkin sebelum ada 8GB series. Dan ini masih terus bergerak dan kita akan coba malam ini ABN akan mengeset memorinya di 9.000. Nah ini DDR5 9.000 ya. DDR5 9.000 CL38 ya, betul. Dan ini kita jalankan IGP clock-nya di 3.400. Ini 9.200 ya CL40. DDR5 9.200 bukan 9.000 tadi. 9.200 ya. CL40 Ya, betul. Tegangannya 1,7 volt. Dan teman-teman perhatikan clock IGP-nya itu tinggi banget. Kalau kita ngomong clock GPU discrete aja nggak ada ya kayak 3.400. Betul. Ini integrated graphic bisa sampai clock di atas 3 GHz, itu luar biasa. Dan satu lagi, ini prosesor mobile. Bayangkan kalau AMD membuat ini secara fully desktop from scratch, mungkin hasilnya akan jauh lebih berbeda. Nah ini agak nunggu loading sedikit ya. Malu kan sering main video kan, jadi agak sedikit lama. Tadi yang kita bid angkanya sekitar 11.200an ya. Itu sudah pakai Intel Arc A380. Semoga tidak terjadi apa-apa, jangan sampai hack ataupun blue screen. Yang pakai IGP di sini ada? Ada yang pakai AMD G series atau IGP? Pernah lihat frame per second-nya segitu? Pernah nggak? Nggak pernah buat? Ya, nanti ada sesi tanya jawabnya nanti ya. Ulang dulu pertanyaannya. Ada nanti sesi tanya jawab. Nanti saya kasih hadiah pull up. Ya, kita sudah di game kedua. Angka yang dibid 11.200. Dari defaultnya itu 8.800 ya. Jadi standar kecepatan dari Ryzen 8000J ini ada di DDR5 5200 UJ. Ini sebenarnya saya ada duduk takut hang. Benar. Serius. Ntar lagi nih keluar angkanya. Jadi 6.400 jadinya 5 running di 9.200. Kalian bisa duduknya. Dan sebelum ini hampir tidak mungkin ya kan pilihan video untuk benchmark 2 channel. Ya. Lolos. Saya Berapa? 12.000 harusnya. 12.000. Yo, 12.000. Ya. Oke, kita sekarang hitung persenan nih. Tadi default 8.800 kan. Ini naik berapa persen? 40%. Ya. Dan tidak ada zaman sekarang, CPU sekarang atau kartu grafis sekarang yang bisa punya peningkatan 40%. Ada sih power supply 20%. Jadi kita udah bid nih, kita udah bisa mengalahkan sebuah A380 dengan kenaikan dari defaultnya di sekitar 40%. Oke, Pak Andi, saya serahkan dulu, saya akan restart sedikit. Oke, akan ke demo kedua ya, saya akan restart sedikit. Habis ini sekarang ya nih. Nanti kan? Ya nanti. Iya, sebagai informasi, game ini relatif cukup berat untuk dijalankan dan kita akan coba lihat peningkatan performanya seperti apa kelinking yang dilakukan oleh Pak Benny. Tadi baru dengan defaultnya. Ya. Default tadi kita lihat Cyberpunk di diskrete itu A380 itu di average 52, low 1%-nya di 42 frame per second. Nah, kemudian saya mau bilang sesuatu, 3D Mark itu tidak sama dengan game. 3D Mark jauh lebih ringan, makanya kita bisa berjalan di DDR5 9200 dengan gampangnya. Tapi kalau kita sudah masuk game yang sangat intens terhadap GPU, kemudian menggunakan DirectX 12 secara penuh,
kita harus menurunkan, harus ada kompensasinya. Jadi ini saya jalankan DDR5 9000 CL38. Ya, DDR5 9000 CL38. Semoga tidak error, karena ini lebih menakutkan daripada yang tadi. Kalau CPU dan GPU-nya jelas lebih tinggi ya dari kasih kayak tadi. Ya, kita akan coba menjalankan internal benchmarknya. Kita nggak pakai FSR ya? Kita nggak pakai FSR. Jadi ini murni tidak pakai teknologi ARM-nya AMD FSR, nanti disebut dalam voltage. Oke, itu GPU clock juga saya harus kompensasi, saya harus turunkan 100 MHz, tadi 3400, saya turunkan ke 3300. Memori jalan di DDR5 9000 CL38. Semoga lancar. Yang kita bit average 52 frame per second. Sebenarnya berat ya. Iya. Agak gugup ya. Udah kayak nunggu lahiran anak ini. Oke, kita lihat settingnya. Display Full HD, no FSR off ya, custom di low. Terus kita jalankan benchmarknya dan let's pray. Ini berat banget, beneran ini berat banget, benchmark ini sangat berat. Kan, masih ya, Pak? Tenang. Sabar. Apa? Itu lihat ya, dia baru rolling udah 125 watt untuk GPU-nya saja. Dari berapa tadi? 25 watt kan ini ya, GPU-nya ya. Cek video tidak ada yang berubah, kita lagi lagi berdoa. Ini udah kayak lomba ya, Pak Andi ya? Ya, berbeda sama. Oke. Itu lihat 1% low dan average-nya. Ya, Cyberpunk itu salah satu game terberat yang pernah dibuat memang, dan sekarang bisa berjalan dengan cukup. Itu dia uang atau berapa waktu daya untuk eGPU-nya itu juga hampir 130 watt. Kalau saya lihat di power meter yang saya pakai ini di angka 211 watt. 211 watt. Ayo los. Ayo dikit lagi. Masih bisa. Ayo bisa yuk. Udah kayak nonton bola ya. Diganti dengan terakhir di Formula apa? Berapa? Keluarnya kira-kira average-nya? 60, 61, 62. Saya udah kelihatan sih. Berapa itu? 62 adalah FPS. Jadi dari 52 itu ke 62 itu berapa persen? 52 itu lagi 80 ya? Iya. Wow. Naik sekitar 10%-an kan? Kalau dari default tadi mungkin ini sekitar 40% itu naik. Jadi untuk overclocking modern saat ini kita susah mendapatkan 2 digit performance, dan teman-teman bisa lihat malam hari ini kita bisa mendemokan secara langsung bagaimana performa tuning atau overclocking dari 8000Y. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Saya serahkan ke Pak Andi untuk sharing tentang Radeon RX 7600 XT. Oke, teman-teman, saya ingin sharing. Menarik bukan? Performa yang diberikan dari Ryzen 7 8700G ini bisa memainkan game Cyberpunk 2077 dengan frame rate bisa mencapai di 60 fps.
Dan bisa kita lihat juga average yang dihasilkan dari prosesor ini bisa mencapai di 62 fps. Hanya bermodalkan CPU, kita bisa bermain game Cyberpunk 2077 dan bisa menyaingi discrete GPU sekelas GTX 1650. Selain itu, di acara AMD ini terdapat launching GPU terbaru dari AMD Radeon, yaitu Radeon RX 7600 XT, yang bisa kita lihat di cuplikan video ini yang disampaikan oleh Pak Andi dari Zawara Media. Kita bisa lihat di sini yang sama, untuk VRAM yang 8 GB ada beberapa objek yang tidak di-load, karena bahkan kemungkinan si GPU itu sendiri mendeteksi bahwa VRAM-nya kurang untuk meload objek tersebut. Jadi yang sebelah kanan kita bisa lihat ada objek orangnya itu, sedangkan yang sebelah kiri itu tidak perlu. Itu dimungkinkan karena memang si GPU itu bisa mendeteksi kalau kita meload semua objeknya itu akan kekurangan VRAM-nya dan mengakibatkan FPS drop yang lebih parah. Makanya beberapa tim yang sudah mungkin agak sedikit smart ya, mereka bahkan menghilangkan beberapa objek di skenario ketika perjalanannya memiliki limitasi RAM yang menentukan RAM VRAM-nya untuk meload semua objeknya. Oke, nah ini mas. Ya, jadi bisa dilihat secara performance, saya bilang sih secara performance GPU itu equal ya. Tapi beberapa skenario Di kelas harganya, RX 7600 XT ini menawarkan VRAM besar dan performa yang mumpuni untuk bermain game. Bahkan bisa head-to-head dengan RTX 4060. Dan bahkan di beberapa skenario game, RX 7600 XT ini unggul dibanding kompetitornya. Itu aja sih dua poin acara dari AMD Ryzen 8000 series dan Radeon RX 7600 XT. Mungkin nanti di next video Pak Benny bisa nge-review kedua produk ini di MyClub ID. Oke, kita lanjut ke overall acaranya. Gue tidak lupa juga mencoba mengunjungi booth partner seperti Asus. Di booth ini mereka memamerkan sebuah PC build up full Asus, full komponen Asus, dan tentunya menggunakan Ryzen 8000G series dan RX 7600 XT. Kalian bisa lihat videonya ini. Oh iya, gue ngikutin acara ini dua bagian ya. Pertama dari bagian siang untuk media, dan kedua bagian sore untuk komunitas. Overall sih yang paling seru itu di acaranya komunitas, jadi bagian sorenya. Karena di sana pecah banget, jadi seru banget di sana. Rame dan aura solidaritasnya tuh tinggi banget ya di acara sore. Tapi di sana sangat seru banget sih. Kalian bisa lihat sekilas cuplikan keseruan gue di acara launching tersebut. Kali ini gue ada di launching AMD Ryzen 8000G series dan AMD Radeon RX 7600 XT. Di sini rame banget ya. Oh, oke, yang khusus setelah itu ketiga, 1, 2, 3. Tim Radeon mana suaranya? Oke, tim Radeon kayaknya lebih seru deh ya. Langsung saja saya kasih. Sorry, tangannya miring. Ya, harusnya ada. Ada. Siapa? Ada kodenya nih, kode. Di acara AMD ini, selain launching kedua produk tadi, terdapat door prize yang bisa kalian menangkan dengan cara mengikuti games di setiap boothnya. Bahkan gue sendiri dapat hadiah berupa headset dan flash drive 32GB. Yang intinya seru lah acaranya. Ya paling gitu aja video vlog dan ngobrolnya
sorry ya kalau misalkan suara dan videonya yang di acara AMD kemarin itu agak kurang bagus kualitasnya, karena di sana ramai banget tentunya. Dan gue juga bingung sih mau nyampain apa ke depan kamera. Jadi ya itu aja dari video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Gue Aldo, bertemu di konten selanjutnya.